Santi? Santi? Iya, Kang. Sini kamu rupanya ya. Kenapa, Kang? Kamu selingkuh. Aku nggak pernah selingkuh, Kang. Oh, mau menghindar. Ini buktinya. Itu aku cuma ngobrol, Kang. Oh, ngobrol. Tony cuma nanya kabar aku. Nanya kabar. Hah? Laki-laki lain ngobrol, nanya kabar sama istri orang itu namanya apa? Apa? Aku bakal hajar laki-laki itu. Biar kapok dia. Kang, jangan! Jangan, Kang, jangan, Kang. Kenapa jangan? Aku nggak selingkuh. Kamu mau ngelindungin dia? Pak, benar itu Pak. Jangan-jangan yang dia pulang malam itu pasti dia sama selingkuhannya. Enggak, Bagus. itu nggak bener. Untung kamu kirim foto itu sama bapak. Kalau enggak, perselingkuhan perempuan ini nggak akan terbongkar sampai sekarang. Betul Pak. Sayang aja waktu dia yang lagi pelukan itu Pak. Fotonya nggak aku ambil. Bohong! Aku nggak selingkuh, aku nggak pernah selingkuh. Kamu tuh nggak usah nyangkal, tahu nggak? Buktinya tuh ada Pak. Udah, sini. Sini. Itu nggak bener. Kamu sekarang di sini, ya. Kang, aku nggak mau dikurung, Kang. Kamu nggak usah kemana-mana. Kabur terus. Perempuan itu kenapa nggak Bapak cerain aja sih Pak? Diam kamu. Pak, sekali selingkuh, tetap aja selingkuh. Nggak ada gunanya juga Bapak pertahanin kan? Pokoknya tugas kamu itu jagain dia supaya nggak kabur lagi, ya. Kang! Berisik. Sakit hati saya, Mbak. Saya nggak ngelakuin apa-apa. Tapi saya difitnah. Ya, Mbak, tenang dulu, Mbak. Tarik nafas ya, Mbak. Tenang, Mbak, tenang, Mbak. Tarik nafas, Mbak, pelan-pelan. Terima kasih, Mbak. Mbak udah siap untuk melanjutkan lagi ceritanya. Setelah itu bagaimana, Mbak? Saya nggak boleh keluar dari gudang, Mbak. Saya udah kayak tahanan rumah. Beneran segitunya, Mbak? Tega banget. Bahkan yang paling bikin saya sedih, saya nggak bisa ketemu ibu. Oh, jadi nggak boleh ketemu sama ibu? Nggak boleh. Padahal ibu sakit, saya harus bawa ke dokter. Tapi nggak bisa. Irma, aku haus banget. Kasih aku air, Irma. Irma, HP aku bunyi. Irma, itu HP aku, Irma. Tolong bawa ke sini. Berisik banget sih. Halo? Sakit? Bodo amat. Ibu sakit. Irma, tolong buka pintunya, Irma. Aku mau ketemu ibu. Berisik. Irma, buka pintunya. Aku mau ketemu ibu. Irma, lebih baik aku nggak dikasih makan. Yang penting aku bisa ketemu ibu. Irma, aku minta tolong.
Makasih ya. Tolong jangan bilang Akang kalau aku mau ketemu ibu. Iya. Udah sana. Halo, Bapak. Santi kabur, Pak. Aku udah cegah, Pak. Tapi dia malah mukul aku. Sakit, Pak. Aku takut. Ikut sini. Sini. Kamu jangan coba-coba kabur lagi ya. Enggak, aku nggak mau dikurung. Daripada kamu kabur-kaburan terus, mendingan kamu di sini aja. Aku janji aku nggak akan kabur lagi. Kak, ayo. Kang! Kang, buka pintunya, Kang! Ini terakhir kalinya kamu kabur-kaburan ya. Kalau sekali lagi kamu kabur, tanggung sendiri akibatnya. Saya benar-benar terjebak di rumah itu, Mbak. Saya cuma jadi pelampiasan juragan Markum. Mbak disekap di situ berapa hari, Mbak? Mbak ingat? Yang jelas berhari-hari. Makan pun cuma dilempar dari celah pintu. Saya nggak bisa bayangin, Mbak. Mbak, kamu tuh kuat banget. Kamu kuat, Mbak. Bahkan saya udah nggak punya harapan. Sampai akhirnya saya tahu kelicikan juragan Markum. Kelicikan apa, Mbak? Juragan, Saya, Bu. Udah. mana ya? Santi? Oh, Santi lagi ngurus rumah, Bu. Kedatangan saya ke sini, saya mau minta sertifikat rumah ini, Bu. Buat apa sertifikat itu? Bukannya Juragan sudah menikah dengan anak saya itu hutang jadi lunas? Ya, ini bukan soal hutang piutang lagi, Bu. Tapi ini untuk jaminan Santi. Jaminan apa, Juragan? Kayaknya ada di sini ya. Jangan diambil, Juragan, sertifikatnya, Juragan. Lebih baik sertifikat ini saya yang pegang, Bu. Kembalikan. Orang itu benar-benar jahat, Mbak. Dia langgar perjanjian. Padahal dia janji utang lunas, tapi malah sertifikat rumah diambil. Saya juga disekap. Mbak sama sekali nggak dibebaskan dari gudang itu, Mbak. Berbagai cara saya pakai supaya saya bisa keluar dari gudang. Supaya saya bisa ketemu ibu. Ya, Mbak. Berisik! Maunya apa sih, aku aja ya? Jangan berisik! Lepasin! Ini rumah saya. Kenapa kalian ngusir saya? Dia berbohong. Itu sertifikat saya. Itu kamu nggak ada hak dengan rumah ini. Enak aja. Ibu megang sertifikat nggak? Sertifikatnya sama saya, Bu. Berarti rumah ini punya saya, Bu. Bohong!
Gak ada satupun orang yang boleh masuk rumah saya. Saya anak pemilik rumah ini. Markum tukang tipu. Dia gak ada hak atas rumah ini. Ah, kamu nih. Aduh. Gak usah dilanjutkan lagi, Wan. Saya juga nggak mau beli tanah sengketa ini. Wan, ini, ayo kita cabut. Lepasin. Pak, sertifikat saya yang lain di mana, Pak? Aduh, apes. Ingat ya, ini pembalasan atas apa yang udah kamu lakuin ke aku. Setelah kejadian itu, Mbak, bagaimana nasib Markum? Markum dilaporkan ke polisi, Mbak. Dia dituduh melakukan penipuan dan kekerasan. Dan warga pun ikut melaporkan karena dia dituduh mafia tanah. Polisi langsung menahannya. Dan akhirnya, atas bantuan kepala desa, pernikahan saya dibatalkan oleh pengadilan. Rumah itu kembali jadi milik ibu. Utang sama Markum juga dibayar sesuai pokok. Saya terus senang, Mbak, mendengarnya. Lalu bagaimana dengan anaknya, Mbak, si Irma itu? Bagaimana nasibnya? Setelah Markum dipenjara, Irma tinggal sendiri di rumahnya. Tapi karena warga sudah muak, warga menjarah rumah itu. Dan Irma terusir dan pergi entah kemana. Sekarang bagaimana kehidupan Mbak dan Ibu Mbak? Saya kembali bekerja di pabrik untuk membiayai ibu. Yang penting kami sudah bebas dari Markum. Luar biasa, Mbak. Terima kasih ya sudah berbagi kisah kamu kepada para pemirsa. Sama-sama, Mbak. Sehat-sehat ya, Mbak. Terima kasih. Pemirsa, kisah Santi Handayani ini memang sungguh luar biasa. Perjuangan seorang perempuan untuk terbebas dari kekerasan dan ketidakadilan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kejahatan pasti akan mendapatkan balasannya. Dan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa dibiarkan. Karena setiap perempuan berhak memilih kebahagiaannya sendiri dan berhak berjuang untuk hidup yang lebih baik. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.